kerawanan penganggurannya paling tinggi. Betul. Nah, disitulah tugas kita. Karena saya wira swasta, bagaimana saya bisa membuka lapangan pekerja sebanyak-banyaknya. Makanya saya ada juga di bisnis properti. Ketika kita ada rekomendasi dari teman untuk masuk ke Bacalek, itu ya saya mengiyakan, dan ketika saya sudah diterima, niatan saya all out. Jadi ketika saya maju menjadi Bacalek DPR RI, goalnya adalah saya harus menang. Kebetulan secara geografis di Kabupaten Bogor sangat subur, dan disitulah salah satunya saya mengakselerasi. Saya bertani di Kabupaten Bogor itu sudah saya jalani, sudah. Halo Tribuners, kembali lagi dalam acara Tribun Talk. Kali ini bersama saya Oji. Dan ada yang menarik nih Tribuners, kali ini saya berada di kediaman politisi Partai Nasdem di Kabupaten Bogor, yaitu Bapak Muhammad Solikin. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas Oji. Sebelumnya kita udah pernah ketemu ya Pak? Sudah pernah ketemu. Ada giat apa nih Pak dekat-dekat ini? Ya, hampir tiap hari ketika kita sudah bangun tidur, pasti kita selalu melakukan kegiatan yang tentunya menyehatkan badan. Betul. Apalagi di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan, jadi bangun tidur, kita beres-beres, setelah sahur, rapi, kita jalan ke masjid. Nah, jalan ke masjid, setelah dari masjid, ya biasa pulang dari masjid kita ngaji sebentar, baru setelah itu aktivitas rutinnya adalah mengantarkan anak sekolah. Masya Allah. Itu tiap pagi itu tidak boleh kelewatan. Wajib. Alhamdulillah. Gitu. Sesibuk apapun, insya Allah saya selalu sempatkan untuk mengantarkan anak sekolah. Jadi tetap jadi sosok bapak yang selalu dibutuhkan anak-anak ya Pak? Karena memang kelihatannya sesuatu yang gampang, tapi itu sebenarnya sulit. Kenapa kita harus mulai memperhatikan anak itu dari hal yang semacam mental ke anak. Ketika kita mengantarkan anak sekolah, disitulah mental anak kita itu terbangun. Sehingga ketika nanti memasuki remaja, itulah kita bisa mengurangi namanya kenakalan remaja, begadang, tawuran, dan sebagainya. Treatmentnya seperti itu. Treatmentnya seperti itu, simple. Gantian sama istri saya. Ketika mengantarkan, saya mengantarkan. Ketika yang jemput, ya itu tugasnya istri jemput. Masya Allah. Itulah Tribuners pesan dari Bapak Muhammad Solikin untuk anak-anaknya ya Pak ya? Betul, jadi ya ini khususnya untuk semua orang tua, sebaiknya memang luangkan waktu untuk mengantarkan anak sekolah, ataupun kegiatan yang lain, mengaji dan sebagainya. Usahakan, luangkan waktu. Tidak lama, paling 30 menit kan nganterin anak sekolah itu dari jarak rumah kita dari ke sekolah. Dari kesibukan kita ya Pak? Iya, dari kesibukan kita luangkan 30 menit untuk mengantarkan. Di situ kita bisa sedikit ngobrol. Kadang saya ngantarkan juga tidak seterusnya bawa mobil, tergantung waktunya. Ya, bawa motor juga enjoy kan gitu. Seneng ya anak-anak? Seneng aja anak-anak. Oke, baik Pak. Pak, ada pertanyaan nih Pak dari teman-teman nih Pak ya. Ada satu hal nih Pak yang ingin saya tanyakan tentang kondisi terkini. Ada apa dengan Partai Nasdem sekarang Pak? Nah, total berarti sudah ada 9 politis yang mundur terakhir, yaitu Bapak Koni Bakri. Itu gimana tanggapan Bapak sebagai politisi Partai Nasdem di Kabupaten Bogor? Ya, saya di Nasdem juga politisi baru, tetapi ketika masuk di dalam internal, hampir yang saya lihat, saya juga bertanya kepada teman-teman, adalah munculnya dinamika di internal. Dinamika di internal adalah suatu hal yang wajar. Tentu setiap orang punya kepentingan pribadi, kepentingan partai. Nah, disitulah mungkin tarik ulur seseorang akhirnya memutuskan untuk mundur. Ada juga yang memang yang di dalam hal ini sudah aktif, incumbent, misalkan ada tersangkut masalah keluarga, masalah hukum dan sebagainya, bisa banyak saja. Latar belakangnya ya Pak ya? Banyak latar belakang. Tetapi sejauh ini, kalau saya melihat,
di Partai Nasdem. Yang mundur sama yang masuk banyakan yang masuk. Nah, gitu. Bisa dikatakan seperti Bisa itu, dikatakan seperti itu. Jadi dinamika ini hal yang sangat positif kan gitu. Tentu misalkan seorang di ketua, politisi, ketua umum, kemudian sekretaris bendahara, tidak semuanya bisa mengakomodir seluruh kader sesuai kemampuan pribadi misalkan. Tentu ini menjadi bahan evaluasi di internal Partai Nasdem dan mudah-mudahan yang mundur kemudian yang masuk juga mempunyai efek yang positif. Tapi banyakan yang masuk ya Pak? Banyakan yang masuk. Karena slogan Nasdem tanpa mahar. Tanpa mahar. Karena termasuk saya sendiri ketika memutuskan ke Nasdem, faktor utamanya juga salah satunya politik tanpa mahar. Di Nasdem politik yang sifatnya kekeluargaan hampir dipastikan sangat sedikit. Betul memang ada di beberapa DPD, ya mungkin salah satunya di DPD Bogor ada memasukkan keluarga A, si B. Beliau ketika menjabat di salah satu pengurus, ya tentunya namanya sikap manusia untuk menguasai kemudian untuk berakselerasi hal yang sangat wajar. Tentu koridor-koridor aturan partai harus dijunjung tinggi. Misalkan bagi teman-teman yang memang pindahan dari politik lain nih, partai lain, mau merah, mau hijau, mau kuning, mau ya biru misalkan, mau masuk ke Partai Nasdem tentunya harus melalui mekanisme dan yang paling penting adalah etika yang tepat, attitude yang tepat. Itu jangan sampai berdiri di dua kaki. Nah, ini kan banyak juga politisi yang berdiri di dua kaki. Pak, pertanyaan selanjutnya. Dari netizen sendiri mungkin ini adalah efek dari masuknya Bapak Anies Baswedan, jadi teman-teman politisi Nasdem itu pada keluar, Pak. Apakah benar begitu, Pak? Ya, ketika DPP mengambil keputusan dan dalam hal ini ketika mengambil keputusan mencapreskan Bapak Anies, itu kan melalui mekanisme yang sangat demokratis. Ada forum, yaitu waktu itu forumnya nasional, dan dari sekian tokoh, tidak hanya Pak Anies sebenarnya, ada tokoh-tokoh lain yang waktu itu didorong melalui mekanisme dari DPW, dari DPD, siapa nih yang memang paling potensial untuk maju? Untuk maju. Nah, kebetulan ada 3 waktu itu, ada Pak Anies Rashid Baswedan, ada Pak Andika Perkasa, ada Pak Ganjar, juga masuk di dalam rekomendasi. Iya, masuk di dalam rekomendasi masing-masing DPW. Disitulah DPP akhirnya Pak Ketua Umum kita, Pak Surya Paloh, memutuskan memberikan kesempatan kepada salah satu putra terbaik di Indonesia, yaitu Pak Anies Rashid Baswedan. Dan alhamdulillah masyarakat Indonesia, walaupun di TV-TV tidak kelihatan gitu, barangnya ya paling hanya Metro TV yang menampilkan gitu. Tetapi ya dengan perkembangan teknologi saat ini di medsos, wah alhamdulillah elektabilitasnya cukup tinggi, elektabilitasnya cukup tinggi. Dan yang paling penting Pak Anies saat ini adalah masyarakat biasa, bukan pejabat pemerintah. Ya, betul. Paling penting itu. Sehingga kemana mau silaturahmi kemana bebas, tidak ada halangan. Gitu. Sehingga itulah yang memang banyak masyarakat kemudian membentuk relawan-relawan, di simpul-simpul relawan di seluruh Indonesia, luar biasa. Dan untuk Kabupaten Bogor saya kira tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya Pak Anies dicalonkan sebagai capresnya dari Nasdem dan sekarang sudah ada 2 partai lain yaitu Demokrat dan PKS, ini mengakselerasi Partai Nasdem khususnya di DPD Kabupaten Bogor makin dikenal. Kemudian ini hal yang positif untuk Nasdem di DPD Kabupaten Bogor. Termasuk hal yang positif untuk caleg-calegnya ya Pak? Termasuk hal yang sangat positif untuk caleg-caleg.
apa namanya, euforianya ketika Pak Anies Baswedan ditunjuk oleh Pak Surya Paloh dan Bapak mencalonkan sebagai bacalek DPR RI dari Kabupaten Bogor, Dapil 5, itu seperti apa Pak euforianya dari masyarakat? Pak Anies adalah salah satu orang yang nasionalis, religius juga gitu. Dan ini dengan masyarakat Kabupaten Bogor seirama. Gitu. Masyarakat Kabupaten Bogor sangat agamis gitu ya. Dan dengan apa yang ditunjukkan oleh Pak Anies selama ini, kemudian prestasi beliau di waktu menjabat Gubernur DKI Jakarta, ini sangat baik gitu. Dan ini sangat diterima oleh masyarakat ya mungkin saya katakan bisa mayoritas di masyarakat di Kabupaten Bogor, hampir semuanya mengenal Pak Anies, walaupun itu hanya melalui media sosial gitu. Ada melalui teman-teman juga dari Tribun dan sebagainya gitu kan, yang memang mengedukasi. Dan kami juga sangat terbantu bacalek ketika kami menyampaikan kepada masyarakat, kami Bismillah kami mendukung Pak Anies. Alhamdulillah sambutannya sangat positif. Betul itu Pak? Betul, sangat betul. Gitu. Dan ini ya ini berkah buat saya pribadi dan tentunya buat kawan-kawan bacalek lain. Ini berkah yang sangat positif sehingga ibaratnya kita berdagang gitu Mas. Kita berdagang. Apa yang kita dagangkan itu betul-betul positif dan lagi viral di masyarakat. Gitu. Dan itu sangat positif. Oke. Pak Surya Paloh kan juga sempat menyebut bahwa Nasdem bukan perusahaan tetapi instrumen pergerakan. Bagaimana itu Pak tanggapan dari Bapak? Apakah benar Nasdem itu instrumen pergerakan di Indonesia ini? Ya, dengan slogan gerakan perubahan, saya kira itu sudah menegaskan bahwa Partai Nasdem bukanlah suatu perusahaan dan bukanlah suatu partai yang partai keluarga, bukan itu. Gitu. Partai Nasdem adalah milik semua orang yang memang saat ini masuk di jaringan Partai Nasdem. Berarti gitu. Ada partai berkeluarga ya Pak? Ya ada juga, bahkan pengurus yang memaksakan untuk menjadi anaknya, mantunya dinasti partai. Itu pun ada juga. Di Nasdem juga ada. Gitu. Anaknya mau ditarik jadi bacalek di tingkat provinsi. Kemudian anaknya lagi, mantunya lagi didorong untuk di DPRD. Ada juga yang seperti itu. Di Nasdem ada. Oke, Pak, izin keluar dari pertanyaan politis, Pak Solikin ini rumahnya enak banget Pak, jujur kita nyaman sekali di sini. Punya tempat favorit gak Pak di sini? Di rumah ini? Ya, salah satunya tempat favoritnya ya saya selalu ngikutin berita sambil di sini di teras nonton, melihat view Gunung Salak gitu kan. Dengan kita melihat view Gunung Salak itu betapa Allah ciptakan sesuatu gunung gitu dan isinya dengan geografis yang sangat luas di Kabupaten Bogor sehingga imajinasi kita, pikiran kita tuh menerawang ternyata Kabupaten Bogor itu punya potensi yang luar biasa dengan luasan geografisnya seperti ini, dengan masyarakat yang banyak gitu, dengan jumlah penduduk yang hampir 5 juta lebih, itu kan potensi. Tetapi di dalam potensi itu tentu juga ada masalah. Gitu. Nah, gimana itu Pak untuk mengembangkan potensi di Kabupaten Bogor sendiri Pak? Ya, semua dikembalikan lagi kepada manusianya, kepada masyarakatnya. Pengen maju atau tidak, pengen survive atau tidak, pengen sukses atau tidak. Gitu. Jadi ketika kita masuk di Kabupaten Bogor, tentunya di sini secara tata ruang, RDTR-nya, rencana detail tata ruangnya sudah tertata. Undang-undangnya sudah ada. Bahkan kalau dilihat kalau kita Google gitu, RDTR Kabupaten Bogor itu sudah dipetakan. Daerah ini misalkan untuk industri, daerah ini untuk pemukiman, daerah ini untuk pertanian, itu untuk peternakan, untuk wisata, sudah dipetakan. Tinggal kita menyikapinya seperti apa. Jika kita bisa menyikapi dengan sangat bijak dan tentunya ini harus ulet gitu, harus berjuang kan gitu.
Gimana Ya, tanggapan Bapak? Masyarakat Kota Bogor tuh, Kabupaten Bogor tuh ulet gak sih Pak? ya Kelihatannya untuk menggali potensi di setiap daerahnya. sebenarnya ulet. Masyarakat Hmm. Kabupaten Bogor itu ulet. Hmm. Terbukti apa namanya, misalkan kalau kita singgung misalkan soal stunting misalkan, itu kemarin di media Pemkab Bogor sudah mengarah yang positif. Artinya di 2024 sudah bebas stunting. Itu artinya kesadaran masyarakat juga sudah sangat positif. Yang memang masih ada masalah adalah memang di sektor pengangguran yang cukup tinggi. Betul. Kemudian harga bahan pokok yang saat ini juga mulai naik terus kan gitu. Dan saat ini akhir-akhir ini adalah tingkat keamanan. Tingkat keamanan yang memang saya rasa masih kurang kondusif. Mungkin salah satu faktornya adalah aparat keamanan yang sangat minim dengan luasan cakupan yang sangat luas ini. Jadi aparat kepolisian itu sangat minim di Kabupaten Bogor. Apakah bisa dikatakan itu kurang sinergitas Pak antara aparat keamanan dan pemerintah daerah di Kabupaten Bogor? Saya kira sinergitas sudah berjalan positif, tetapi kalau melihat mungkin perbandingannya satu aparat itu bisa menghandle harus 300 orang. Nah kan sangat tidak seimbang gitu. Jadi bahkan mungkin lebih ya, tidak hanya 300 ya. Itu yang harus kita dorong, dorongnya seperti apa ya? Setiap lingkungan masyarakat harus menumbuhkan, menciptakan keamanan secara mandiri. Itu harus segera didorong. Kayak zaman dulu lah kita ada Siskamling dan sebagainya. Tetapi Kamtibnas harus lebih kencang lagi ya Pak. Dan yang paling penting adalah anak-anak kita ini kan yang kalau kita ngelihat Bogor akhir-akhir ini kan ada perampokan, kemudian ada tawuran dan sebagainya. Peran orang tua sangat penting. Dan yang paling itu tadi, hal yang paling penting, jangan lupa itu soal nganterin anak sekolah itu salah satu pondasi utama. Betul. Kelihatannya sepele tapi itu adalah pondasi utama. Betul. Gitu. Pak, izin, Bapak tuh hobinya apa sih Pak? Selain dari kegiatan berpolitisi kan dengar-dengar nih Bapak nih sering bertani nih Pak. Iya. Coba hobi saya memang tani Mas, gitu. Jadi saya kebetulan secara geografis di Kabupaten Bogor sangat subur dan disitulah salah satunya saya mengakselerasi. Saya bertani di Kabupaten Bogor itu sudah saya jalani sudah 5 tahun terakhir. Di mana itu Pak? Ada di Megamendung, ada juga di daerah lain kan gitu. Ada di Sarwa juga ada. Kita ada kelompok tani, kemudian kita masuk ke sana. Pada intinya ketika saya masuk ke sektor pertanian itu salah satu jawaban bahwa pengangguran di Kabupaten Bogor salah satunya adalah dengan adanya menggerakkan sektor pertanian. Gitu. Saudara-saudara kita yang memang masih kuat bertani, masih kuat bercangkul, nah itu kita buka lapangan kerja di situ. Gitu. Kalau dalam satu titik itu misalkan kita bisa melibatkan 10 orang itu beraktivitas di sektor pertanian dan itu saya bayar insya Allah kita bayar per hari. Per hari untuk itu para petani itu. Untuk para petani itu kita bayar per hari. Nanti ketika ada hasil panen kita juga ada bagi hasilnya. Nanam apa sih Pak? Saya nanam yang memang memilih tanaman yang kompetitif untuk dijual. Tetapi memang mungkin belum semuanya teman-teman tahu kan gitu bahwa tanaman kita ini tanaman yang memang banyak manfaatnya, banyak gizinya. Itu kayak kedelai, tapi kalau orang Jepang nyebutnya edamame, kacang Jepang lah, kacang Jepun. Kalau di sini mungkin nyebutnya ya semacam kedelai apa itu namanya? Kacang rebus gitu ya Pak? Iya, semacam kedelai lah. Kedelai gitu, edamame lah. Kita nyebutnya edamame karena di supermarket, di pasar-pasar juga sudah ada dan itu harganya cukup menarik. Kalau kita di restoran-restoran, edamame itu cuma 1 cup gini Mas. 1 cup itu harganya 25.000. Nah, kalau beli sama kita sama petani, murah meriah. Gitu. Gitu. Itu jadi salah satu program Bapak juga ya? Salah satu program saya. Untuk meningkatkan di sektor pertanian. Sektor pertanian. Dan nanti kapan-kapan ada waktu kita bertani di sana. Kita kulik di sana. Siap. Jadi menilik nih Pak, atau Bapak menilai dari sektor pertanian di Kabupaten Bogor ini apakah tumbuh dengan baik atau memang secara dari tahun-tahun itu stagnan Pak? Saya kira stagnan. Bahkan ada kemunduran.
Oh. Gitu. Bahkan ada kemunduran dari ya banyak hal ya. Jadi saya melihat Kabupaten Bogor hanya tempat singgah pada akhirnya. Oh. Gitu. Jadi komoditi-komoditi dari luar Kabupaten Bogor Investor gitu ya? masuk ke Kabupaten Bogor. Ya. Hanya singgah karena memang cuacanya mendukung dan pasar paling besar kan adalah tetap di Jakarta. Ya, betul. Dari tempat lain singgah di Kabupaten Bogor, di gudang-gudangnya itu baru nanti akan didistribusi ke Jakarta. Kenapa di Kabupaten Bogor? Satu, kalau kita sewa lahan, sewa gudang masih kompetitif dibanding daerah lain gitu. Jadi dan secara cuaca juga lebih dingin kan gitu. Lebih dingin. Nah, ini PR kita bersama. Dan saya juga akan fokuskan di sektor itu. Banyak yang paling cocok sebenarnya kita sudah harus modern bertani di Kabupaten Bogor, bisa greenhouse, bisa jadi itu belum berkembang ya Pak di Kabupaten Bogor untuk bertani secara modern itu. Yang berkembang adalah yang milik PMA. Milik asing. Milik asing itu cukup berkembang, bahkan bagus gitu. Tetapi yang untuk lokal nah saya pengen mengakselerasi itu sebenarnya pengen melalui BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Beberapa waktu lalu saya diskusi dengan teman-teman BUMDes, secara kesiapan saat ini saya melihatnya masih belum siap. Tetapi disinilah tugas saya. Ayo kita membangun mentalnya dulu yang kita bangunkan SDM dulu, ya, Pak? pengembangan SDM dulu. Ketika memang ini SDM sudah siap. Gitu. Kalau tanah saya kira nggak jadi masalah. Gitu. Lokasi Karena ada. Limpah ruah ya Pak? Banyak lah gitu kita. Tinggal nanti kita nyari komoditi yang bagus, kita sinkronkan dengan SDM yang ada. Karena petani itu ketika bertani itu kuncinya adalah di SDM. Betul. Gitu. SDM-nya loyo, SDM-nya cara berpikirnya cuman sesaat. Apakah gitu. izin Pak, apakah selama ini Bapak sudah terhubung dengan Dinas Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Bogor atau secara berdikari aja untuk pengembangan petani? Tidak pernah. Jadi saya secara mandiri saja gitu. Karena memang ini hobi gitu ya. Dan niatan juga ya Pak? Niatan juga kan gitu. Jadi sesuatu yang hobi itu kadang biaya tidak menjadi masalah gitu. Ketika saya baru mencoba masuk pertama kali, pernah nggak tertipu oleh oknum petani? Ya pernah. Gitu. Ketika kita nanam udah mau panen bagus gitu kan. Giliran setelah panen ya ada inilah, ada itu, ada ini. Itu kita maklumi. Gitu. Karena memang itu tadi tingkat kebutuhannya tinggi. Gitu. Kan itu kan jadi salah satu komoditi untuk mengangkat penurunannya angka pengangguran ya kan Pak di sektor pertanian. Apakah itu memang niatan yang utama Pak? Niat utamanya itu. Gitu. Dari hasil yang memang ketika saya membuka lahan gitu kan, kita menyewa lahan atau misalkan kita beli lahan, kalau kita garap kan membutuhkan tenaga kerja. Dan tenaga kerjanya nggak usah jauh-jauh dari lingkungan sekitar lahan itu. Jadi ada pemanfaatan SDM sekitar, ada yang memang bapak-bapak, anak-anak milenial yang memang masih siap nyangkul. Kenapa cangkul? Karena memang secara geografis letaknya kan berbukit-bukit. Konturnya berkontur ya. Alat yang paling tepat adalah cangkul. Betul. Gitu. Jadi nggak mungkin pakai traktor ya Pak? Ya bisa juga gitu. Pelan-pelan nanti kan kita akan arahkan ke sana. Beberapa nanti memang kita bisa pakai traktor ya kita akan siapkan kan gitu. Nah, disitulah muncul peluang lapangan kerja, kita berdayakan masyarakat sekitar. Artinya keluarga itu bisa ada pemasukan. Betul. Gitu. Dan nanti dari sisi penjualan, nah penjualan ini kan sekarang sudah eranya kan sudah digital. Anak-anak muda kita libatkan. Bapak udah fasilitasi itu? Kita fasilitasi. Gitu. Jadi ketika kita mulai bertani, itu kita harus berpikir hulu sampai hilir. Sehingga hasil panen ini tidak bingung mau ngejual kemana. Kan distribusinya gitu. Ya Pak? Betul. Kadang salah satu PR-nya petani adalah bagaimana menjualnya. Itu. Menjualnya itu kadang menjadi kebingungan tersendiri. Itu salah satu PR-nya juga. Satu pertanyaan nih Pak. Kenapa pemerintah tidak menyediakan pembeli untuk para petani? Apakah bisa dikatakan seperti itu Pak? Sebenarnya pemerintah sudah menyediakan. Ada namanya perusahaan PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia. Dia biasanya membeli dari petani. Tetapi
mungkin gitu. Mungkin di dinas terkait, nah itu tidak menghubungkan. Jadi dinas terkait hanya sekedar pelatihan awal, sosialisasi saja, tetapi tidak memikirkan bagaimana menjualnya. Nah, kadang disitulah banyak tengkulak gitu, tengkulak yang memang itu menjadi ya saat ini memang menjadi solusi. Tetapi kalau kita terlalu tergantung tengkulak, ya harga kita di petani ya jatuh terus kan gitu. Oke. Pak, boleh dong ceritain gimana perjuangan Pak Solikin bisa sampai saat ini dan maju sebagai Bacalek Dapil 5 Kabupaten Bogor di DPR RI? Ya, sedikit saja, Pak. Ya, ketika kita diterima di Partai Nasdem, tentunya kuncinya adalah silaturahmi, banyak teman. Ketika kita ada rekomendasi dari teman untuk masuk ke Bacalek, itu ya saya mengiyakan, dan ketika saya sudah diterima, niatan saya all out. Jadi ketika saya maju menjadi Bacalek DPR RI, goalnya adalah saya harus menang, gitu. Dan soal yang lain tentunya bisa menjadi seperti saat ini adalah semuanya perlu proses. Tidak ada yang instan. Semuanya perlu proses. Dari kita tidak punya apa-apa, sekarang tidak, alhamdulillah kita mensyukuri ada, kan gitu. Semuanya perlu proses itu. Dan ini pesan untuk anak-anak muda, anak-anak milenial, ataupun Gen Z, ya paling penting adalah ketika kita melakukan sesuatu, ini yang sangat penting adalah minta restu orang tua. Selalu tuh, Pak? Selalu minta restu orang tua. Ketika saya kemarin maju mau caleg pun saya juga minta restu orang tua. Kalau orang tua katakan ya merestui, ya saya jalan. Ketika enggak, ya enggak. Gitu. Harus begitu. Sangat begitu ya, Pak. Ketika sudah terjun ke politik, bagi waktunya gimana tuh, Pak? Sama unit-unit usaha yang Bapak lakukan sebelumnya, sebelum terjun ke politik? Ada pertanian, ada developer, ya kan, Pak? Ya. Apalagi tuh, Pak? Ya, di era digital saat ini membagi waktu, membagi sistem itu tidaklah sulit. Ketika manajemen kita bagus, manajerial kita bagus, sistem kita bagus, semuanya bisa dimonitoring dari handphone, Mas. Jadi laporan segala macam bisa kita update melalui handphone ataupun melalui aplikasi yang ada. Termasuk evaluasi juga ya, Pak? Termasuk evaluasi. Ya memang dari segala kegiatan kita tetap harus ada tatap muka untuk mereview setiap program kerja kita, mereview misalkan kita penjualannya seperti apa, kalau di pertanian update hari ini perkembangan tumbuhnya itu daun seperti apa, ada hamanya atau tidak, itu saya monitor. Gitu. Jadi sampai ke hal seperti itu, Pak? Memang harus begitu. Kita harus tahu begitu. Kayak misalkan edamame itu kan 3,5 bulan. 3,5 bulan ya, Pak? Hari pertama seminggu kecambahnya udah seberapa, tingkat ininya seberapa. Ya memang kita harus monitor begitu. Dan minggunya itu ya, Pak? Dan step by step lah, Ketua Poktan saya selalu update tuh tiap hari, tiap pagi itu, Pak, hari ini sudah sekian, nanti Lebaran, setelah Lebaran lewat seminggu nanti udah mulai panen, Pak, kan gitu. Jadi kita berjenjang, ada laporannya. Ya itu gunanya teknologi, kita harus manfaatkan. Jangan teknologi digunakan untuk janjian tawuran, Mas. Kan banyak juga nih anak-anak nih, kan gitu kan. Gimana tuh, Pak? Janjian tawuran. Nah, ini peran orang tua lah. Sekali lagi peran orang tua, balik lagi ke orang tua. Lingkungan rumah. Gitu. Nah, kalau Bu Guru, Pak Guru itu adalah penyambung. Itu bukan yang utama, tapi penyambung. Peran paling penting adalah, yang paling utama adalah orang tua dan lingkungan. Gitu. Ketika itu bisa kita sesuaikan dengan yang positif, kita arahkan, kita jaga. Kan kalau jam sekolah anak itu kan udah pasti, Mas. Minimal ketika misalkan sudah jam 12 waktu pulangnya, ditelepon atau di WA. Posisi di mana? Itu hal-hal yang sangat simpel, tapi itu penting. Jangan udah jam 2, jam 3 didiemin saja sama orang tua. Nggak ada komunikasi. Nah, anak makin senang ketika tidak ada perhatian dari orang tua. Karena merasa dibiarkan saja. Karena merasa dibiarkan saja. Mereka bebas gitu ya, Pak? Betul. Dan itu tidak hanya golongan ekonomi lemah. Sama aja, semua golongan ekonomi lemah, menengah, yang kaya raya, ya seperti itu. Yang kaya bandel, berantem, nonjokin orang juga banyak kan. Karena merasa punya. Karena merasa punya juga. Gitu. Nih, Pak,
Gini kan balik lagi ke politik Pak. Nasdem juga diguncang isu korupsi nih Pak. Anggota DPR istri Kepala Daerah Kapuas kemarin dari Nasdem Johnny Plate juga di ujung tanduk pendapat Bapak gimana Pak? Ya tentu kita menghormati proses, gitu, proses hukum yang berjalan, dan tentu kepada yang bersangkutan tentunya juga mempunyai pembelaan dan sebagainya. Kita serahkan seluruhnya kepada proses hukum yang ada. Kami mendoakan yang terbaik untuk Partai Nasdem. Dan ini juga tidak dialami oleh Partai Nasdem sendiri. Hampir seluruh partai ada gitu, oknum-oknum yang seperti itu. Gitu. Jadi semuanya, saya sebagai Bacalek pun juga kita menghormati proses hukum dan kita serahkan kepada proses hukum yang ada. Pak, sebagai Bapak caleg dari Partai Nasdem Dapil 5 Kabupaten Bogor, inginnya apa sih Pak di Kabupaten Bogor ini dari semua sektor yang harus ditingkatkan dan dikembangkan, termasuk dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan juga SDM-nya. Apa tuh Pak yang ingin Bapak dahulukan di benak itu Pak? Yang saya dahulukan tentu yang pertama adalah mental masyarakat, gitu. SDM. Ketika SDM-nya kita bagus, itu tentu hal yang lain akan mengikuti. Gitu. Contoh kita pengangguran di Kabupaten Bogor adalah yang berdasarkan data ini paling tinggi. Kerawanan penganggurannya paling tinggi. Betul. Nah, disitulah tugas kita. Karena saya wira swasta, bagaimana saya bisa membuka lapangan pekerja sebanyak-banyaknya. Makanya saya ada juga di bisnis properti, karena bisnis properti kan cukup membutuhkan banyak tenaga kerja, gitu. Dan bahkan satu titik, misalkan proyek itu bisa 100 sampai 90% bahkan menggunakan putra daerah ya Pak. Pegawainya. Ya tentu tetap kita masyarakat lokal dengan kearifan lokalnya kita pergunakan. Tetapi ada hal-hal yang memang sifatnya teknis, itu perlu keahlian khusus. Tentu kita juga terbuka untuk siapa saja. Gitu. Tetapi kalau yang untuk pertanian, gitu, pertanian peternakan itu, saya meyakini masyarakat kabupaten mampu untuk itu. Tinggal memang harus ada pendamping. Nah, kami insya Allah ini sebagai pendamping nih. Soal nanti tentu goal saya adalah terpilih dan menang. Betul. Ketika tidak terpilih pun, saya mensyukuri saya sudah bisa mengenal masyarakat Kabupaten Bogor, ikut serta dalam ini, dan ini tidak akan berhenti di situ. Gitu. Ketika misalkan nanti nggak terpilih, yang soal komunikasi dengan petani berhenti, enggak, tetap jalan terus. Gitu. Gitu. Terakhir nih Pak, sebutin kata-kata atau kalimat yang cocok menggambarkan Kabupaten Bogor saat ini. 2 saja. Nah ini. Kalau slogannya kan tegar beriman, Bogor. Kalau tegarnya, saya kira belum. Gitu. Jadi tegarnya harus bijaksana. Siap. Bijaksana dan beriman. Siap. Bukan tegarnya belum. Tegarnya belum. Karena banyak kasus-kasus kan. Jadi kita harus bijaksana lah, gitu. Dalam setiap kebijakan lah. Itu harus betul-betul diterapkan secara bijaksana supaya bisa merata ke seluruh titik-titik di Kabupaten Bogor. Jangan hanya kulitnya saja. Itu harus kita nanti siapapun yang akan menjadi kepala daerah harus bijaksana nih, melihat. Jangan asal Bapak senang saja kan gitu, asal Ibu senang kan gitu. Semua harus melihat berdasarkan data yang ada, fakta yang ada. Makanya harus sering berusukan. Jadi all by data ya Pak? Iya, all by data. Sekarang kita kerja kalau nggak all by data nggak bisa. Betul. Gitu. Jangan anak buahnya bilang ini sudah bagus Pak, gitu. Nggak pernah melakukan cross check. Kan gitu. Itu penting. Detailing ya Pak? Detailing itu penting. Gitu. Nah, makanya harus diganti bijaksana. Oke Pak Solikin, terima kasih banyak sudah mengundang kita ke rumah teman-teman Tribun. Semoga bisa ngobrol lagi lebih dalam di Tribun Talk selanjutnya. Ya. Terima kasih Bapak. Saya mohon doa restu untuk mengikuti proses demokrasi. Yaitu mengikuti proses pemilihan legislatif, dan mohon doa restu lagi
mohon izin untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi ayo kita pilih betul-betul yang memang sesuai dengan hati nurani. Betul. Jangan betul. karena uang yang sesaat. Membangun ya Pak. Ya, kita harus cari orang yang betul-betul membangun. Betul. Siapapun dia. Betul. Gitu. Tunjukkan bahwa 5 tahun yang akan datang betul-betul diisi oleh orang-orang yang memang concern terhadap masyarakat Kabupaten Bogor sendiri. Tribuners, itulah obrolan kita dengan Bapak Muhammad Solikin, caleg dari Partai Nasdem, Dapil 5 Kabupaten Bogor. Beliau adalah sosok yang inspiratif dan penuh dengan motivasi. Terima kasih Tribuners, sampai jumpa di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.